Pertanyaan berikutnya adalah, saya dengar dulu Gus pernah memiliki surat yang menunjukkan tentang keabsahan dzurriyyah Nabi dari seseorang yang ada di Iran. Memang dulu kalau tidak salah pernah kita sampaikan ya. Pernah kita sampaikan. Dan kalau tidak salah juga pernah diupload belum? Suratnya yang dari Syekh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belaga. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam lindungannya, dan diberkahi umur kita, segala urusan kita dipermudah, dilancarkan, dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah, dan selalu dalam persatuan meskipun berbagai macam perbedaan berada dalam sekitar kita. Dan kali ini saya akan membacakan surat dari seorang ulama ahli nasab. Beliau adalah ulama ahli nasab abad ini, ulama internasional dalam bidang nasab, yakni surat dari Syekh Mahdi Ar-Raja'i dari Iran. Beliau merespon terhadap apa yang terjadi di negara kita tentang nasab ini. Nah, ini saya baru temukan, dan ini mungkin ini baru di-expose, baru di-upload pada saat-saat sekarang terbaru yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Razak. Mari kita lihat video dari Kiai Haji Abdul Razak, di mana di saat itu ada orang bertanya kepada beliau tentang surat dari Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Mari kita lihat videonya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya dengar dulu Gus pernah memiliki surat yang menunjukkan tentang keabsahan dzurriyyah Nabi dari seseorang yang ada di Iran. Memang dulu kalau tidak salah pernah kita sampaikan ya. Pernah kita sampaikan. Dan kalau tidak salah juga pernah diupload belum? Suratnya yang dari Syekh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i belum ya? Belum. Hari ini kita upload. Sekarang kita upload ya. Kita akan upload, saya akan bacakan. Saya pernah menerima surat dari Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Beliau termasuk pentahqiq ilmu nasab, kitab-kitab nasab ya. Salah satunya yang pernah beliau tahqiq adalah kitab Umdah At-Thalib, dan juga ada kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Beliau ini salah satu murid daripada Ayatullah Sayyid Muhammad Mar'ashi. Ini perlu kami sampaikan. Silahkan di close suratnya. Ya. Jadi ini surat datang dari Syekh Mahdi Ar-Raja'i, dan ini memang pertimbangan yang cukup kuat dari ahli nasab tingkat internasional. Jika yang kita dengarkan itu adalah para kiai yang alim, tapi mereka bukan di bidang nasab. Nah, ini di bidang nasab. Seorang ulama yang kita akui, internasional mengakui seluruh dunia mengenai keilmuan beliau dalam bidang nasab. Nah, maka ini adalah penjelasan yang sangat kuat. Mari saya akan bacakan tentang surat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Abil Qasim al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Wa amma ba'du, fil awinatil akhirah talqinan ma'lumat hawla syukuki aw inkari hawli nasabis sadah min bani alwi. Pada masa-masa akhir ini ditemukan maklumat, pemberitahuan atau pengumuman mengenai keraguan dan keingkaran terhadap nasab para sadah Bani Alwi, atau disebut dengan Ba'alawi. Hadhihi syubuhat wal inkaru atharaha al-muhtammuna bidirasati ilmil ansab. Keraguan-keraguan dan keingkaran ini ditimbulkan oleh beberapa orang yang belajar tentang ilmu nasab. Wa aidan baina tullabil ulumid diniyah alladzina lahum ta'thirun fi syabakatil ijtimaiyah.
dan juga antara para pencari ilmu agama yang mana mereka ini memiliki pengaruh dalam beberapa jaringan perkumpulan. Karena sababu syukuk wan naf'i an nasma Abdillahi au Ubaidillahi ibni Ahmad bin Isa lam yakun yuktabu au yudhkaru fi ba'di kutubil ansabil mu'asirati lahu. Sebab keraguan ini atau menafikan seorang yang bernama Abdullah atau disebut dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dikarenakan tidak disebutkan nama tersebut di dalam kitab-kitab nasab sezamannya pada masa Sayyid Abdullah atau Ubaidillah. Wa ba'da iddati qurunin hatta al-qarnis tsamin al-hijri. Bahkan dalam beberapa abad sampai abad ke-8 Hijriah. Bisifati aliman wa muhaqqiqan fi turathil islami bahthun wa kutubun fi hadzal majali li unqudin. Dan beliau Mahdi Ar-Rajai, saya sebagai orang yang memiliki keilmuan dalam bidang nasab dan mentahqiq dalam kitab-kitab turath warisan Islam, bahkan meneliti dan menyelidiki dan juga memiliki kitab-kitab dalam bidang nasab ini, uakkidu anna Bani Alwi hum sadatun min nasli Ahmad bin Isa al-Muhajir min khilali ibnihi Abdillah. Memperkuat pernyataan saya bahwa Bani Alwi mereka itu adalah termasuk dari keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bani Alwi ini keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir dari putranya yang bernama Abdullah al-Ma'ruf bismi Ubaidillah, yang dikenal dengan nama Ubaidillah. Walaqad ishtaharat sihhatu nasabi sadati Bani Alwi min haitsul fiqh wa ilmul ansab wal haqa'iq tarikhiyah al-mukhtalifah wa taqariru ulama'in nasab mundu qurunin. Dan sudah masyhur, sudah terkenal, diketahui keabsahan nasab para sadah Bani Alwi, baik dari segi fikih, ilmu fikih atau ilmu nasab, atau pernyataan-pernyataan dari sejarah yang berbeda-beda, dan pernyataan-pernyataan ulama-ulama nasab dari berabad-abad. Inna adama dzikri ahadi abna'i Ahmad bin Isa al-musamma bi Abdillah atau Ubaidillah la yanfi wujudahu. Sesungguhnya tidak disebutnya salah satu putra-putra Imam Ahmad bin Isa al-musamma bi Abdillah yang diberi nama Abdullah atau Ubaidillah la yanfi wujudahu, ini tidak menafikan tentang keberadaan Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa. Tidak disebutnya nama beliau ini bukan berarti menafikan keberadaan beliau Abdullah itu putra Ahmad bin Isa. Wa hadza syai'un yaqa'u adatan fil adidi min kutubil ansab. Dan hal ini adalah sesuatu yang terbiasa, sudah biasa terjadi dalam banyak hal dalam kitab-kitab nasab. Ini karena beliau ahli bidang nasab, tentu tahu seluk-beluknya ilmu nasab. Ini sudah banyak terjadi, hal seperti ini terjadi banyak. Allati jumi'at wa kutibat fil usulil ula, yakni kitab-kitab nasab yang dikumpulkan dan ditulis pada masa-masa pertama. Banyak kejadian-kejadian seperti ini dalam kitab-kitab nasab pada abad-abad pertama, pada masa-masa pertamanya, tidak menyebutkan nama seseorang misalnya seperti itu. Hunaka al-adid min al-awamil allati tuaddi ila adami dzikri ismi syakhsin fi kitabil ansab. Ada banyak faktor penyebab yang membuat atau menjadikan nama seseorang itu tidak disebutkan dalam kitab nasab. Ada banyak faktor. Bima fi dzalika al-wad'ul ijtimai wa siyasi fi dzalika al-asri, dari bermacam-macam faktor, baik itu dari masalah sosial atau siasah atau politik lah, atau
annal ma'lumat hawla al-ismi ghairu mutahatin li ulama al-ansab. Atau pengetahuan seputar nama seseorang itu tidak sampai pada ulama ahli nasab yang menulis kitab nasab itu. Bisa babil masafah karena jarak al-ba'idah yang jauh. Misalkan awil mantiqatil lati hajaru ilaiha, atau karena wilayah dari seseorang yang tidak disebutkan dalam kitab itu jauh. Yang mana seseorang pindah ke suatu wilayah, kemudian hilanglah satu nama dari atau beberapa nama dari kitab nasab. Fi khususi halati Abdillah atau Ubaidillah, kana min al-wadih anna hijratahu ila mantiqatin khariji aradi kitabil ansabil awail. Nah, yang jelas dalam kasus hijrahnya Abdullah, yakni Imam Ahmad bin Isa, ke suatu wilayah di luar wilayah-wilayah penulis kitab nasab pada masa-masa itu, yang mana alladzina kanu umuman fil Iraqi wa Iran, yang mana pada masa-masa itu kebanyakan para ahli nasab itu ada di Irak dan Iran. Ada di Irak dan Iran. Sehingga membuat beberapa kabar tentang suatu nama seseorang itu tidak sampai pada ulama ahli nasab pada waktu itu. Tasabbabat fi adami usul ismihi ila kitabil ansab, maka ini menjadi sebab namanya tidak sampai pada ulama nasab itu, sehingga tidak tercatat dalam kitab nasab. Lidzalika katabtu hadzal bayan lima yuridu ay yaktashifa wa yuzila syukuka haula sihhati ansabi Bani Alwi. Maka dari itu saya menulis keterangan ini untuk orang-orang yang ingin mengetahui dan menghilangkan keraguan seputar keabsahan nasab-nasab para Bani Alwi, para Ba'alawi. Allati istamarrat hatta al-Imam Al-Husain, yang mana nasab mereka berjalur sampai kepada Sayyidina Husain alaihi salam. Jadi ini sudah jelas tentang keterangan beliau. Fin nihayah, terakhir, as'alullah ta'ala al-mazid min at-taufiq lana jami'an. Saya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah tambahan taufik, tuntunan kepada kita semua fi hifdzi qudsiyati wa mahabbati ahli baitir rasulil akram, di dalam menjaga kesucian, kecintaan kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini surat ini 15 Syawal 1444 Hijriah. As-Sayyid Mahdi Rajai. Nah, jadi dari pernyataan beliau sangat-sangat jelas, dan pernah saya paparkan dan jelaskan tentang hal yang serupa dengan beliau sampaikan, yakni alasan-alasan dan para ahli nasab, ulama nasab itu mendapatkan data itu tidak selalu dari kitab nasab. Kita hanya terbatas dalam kitab nasab yang kita baca. Namun bagi ulama ahli nasab, mereka mencari data dari berbagai macam referensi atau pedoman, landasan lainnya tentu. Nah, demikian, semoga ini bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi kita bahwa ini pernyataan yang sangat kuat karena dinyatakan oleh seorang ahli nasab yang diakui internasional keilmuan beliau dalam bidang nasab. Untuk menafikan pernyataan beliau bagi seseorang yang bukan dalam bidang nasab keilmuannya, maka itu sangat sulit untuk diterima. Oke, semoga dipahami. Wa akhiran, saya jika ada salah dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.